Yeah. Ku padukan film lewat kata-kata, tak usah lama-lama. Siapkan mata, telinga dan cemilan kalian semua. Bersama Supermove yang akan menemani. Dan sudah tidak sabar, mari kita nobar. Halo guys, kembali lagi di Supermove. Di video kali ini, saya akan merangkum sebuah film berjudul The Channel yang dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan sekelompok mantan anggota militer yang membobol sebuah bank, namun dalam aksinya mereka ketahuan oleh sekelompok polisi. Akankah mereka berhasil lolos dari para polisi? Penasaran? Yuk, mari kita simak alur ceritanya. Kisah diawali dengan memperlihatkan bayangan masa lalu dari seorang mantan anggota marinir yang bernama James. Ini orangnya. Konon belakangan ini dia sedang terjebak dalam situasi ekonomi yang sulit, apalagi setelah mengeluarkan banyak uang untuk biaya operasi jantung sang anak bernama Joan, yang itu pun diperolehnya dari hasil ngutang. Sebagai seorang ayah, tentu saja James tak ingin berada pada posisi ini. Sampai berlarut-larut, maka tak heran jika tiap harinya ia selalu menitipkan Joan bersama pembantunya. Karena pada jam-jam tertentu, dia sudah pergi menunggu jemputan dari rekan-rekan sepekerjaannya. Dan ya, mereka tak lain adalah sekomplotan perampok bersenjata yang dipimpin oleh seseorang bernama Mick. Ini bengetnya. Dan sebagai sesama mantan prajurit militer terlatih, Mick sengaja merekrut James untuk pergi membantu kesulitan ekonominya. Selain karena memang si James ini merupakan saudara kandungnya sendiri. And he asked me what my malfunction is. I'm like, my malfunction got the whole fucking way here. I'm seeing dudes banging donkeys on the side of the road. Ketika mereka merasa sudah waktunya untuk mulai beraksi, di mana targetnya kali ini yakni sebuah bank yang terletak di pusat kota, maka dalam waktu singkat, posisi kepala bank tersebut langsung dijadikan sasaran pertama untuk mendapatkan kode berangkas uangnya. Kerasnya intimidasi yang dilakukan membuat si kepala bank tak punya alasan lagi untuk berbohong, sehingga mereka dapat dengan mudah membobol berangkasnya dan aksi penjarahan pun dimulai. Setelah semua gepokan uang di dalam berangkas itu habis terkuras, satu persatu kawanan perampok itu pun mulai bergerak keluar sambil tetap waspada dari kemungkinan ancaman yang tak terduga. Dan benar saja, Satgas Kepolisian Anti Begal tiba-tiba muncul melakukan hadangan sehingga adegan saling tembak pun tak lagi dapat dihindarkan. Beberapa dari kawanan perampok tumbang oleh semburan peluru panas kepolisian. Sementara James memilih cari aman dengan berusaha membawa kabur Mick dan satu orang yang terluka bernama Samsul. Kendati hal itu masih belum menghentikan kepolisian yang terus melanjutkan operasinya dengan aksi pengejaran. Ya, mungkin hanya kata brutal yang cocok disandangkan bagi seseorang perampok seperti Mick, yang demi meloloskan aksi kejahatannya sampai nekat menghabisi semua personil kepolisian yang datang tanpa terkecuali. Dalam sekejap, berita kriminal ini pun tersiar luas di seluruh penjuru kota. Bersama dengan itu, Mick dan James nampak sudah kembali bersiap untuk melanjutkan pelarian sambil mencari pengobatan untuk luka si Samsul. Yang dalam hal itu, tentunya Mick tak lupa meledakkan mobil sebelumnya untuk menghilangkan jejak. Singkat cerita, malam pun tiba. Kepolisian setempat masih berjaga-jaga di sekitar lokasi kejadian, di mana telah hadir juga seseorang detektif FBI bernama Frank. Ini wajahnya, yang berdasarkan pengakuan salah seorang kasir dari bank tersebut diperoleh keterangan bahwa logat yang digunakan pelaku diantaranya mengacu pada sebuah daerah yang memang tak jauh dari sana. Crew came out heavy like before, 500 drive, body armor, ballistic masks, all automatic stuff, and then Sedangkan di tempat lain, Mick sekonyong-konyong menghajar seseorang bernama Bill karena dianggap pengkhianat yang telah membocorkan rencananya kepada kepolisian. Di sisi lain, padahal Mick butuh bantuan Bill untuk menyamarkan uang hasil curian tadi supaya terlihat seolah-olah Mick adalah pemilik sah atas uang-uang tersebut. Fuck, he know what he told them. And we need to wash that shit ASAP. Okay, dude. My guy's out.
Too much blood on it. Belakangan diketahui ada sekelompok gangster yang menjual jasa pencucian uang, di mana potongan 40% dari total uangnya akan dicuci. Tak jadi masalah buat Mick. Yang penting dia bisa sedikit lebih tenang setelah terlepas dari kantong uang kas yang sekaligus jadi barang bukti kejahatannya. Yes, sir. Put your fucking This little brother. Dan ya, ternyata salah satu dari kasir bank tadi adalah istrinya James, yaitu Eva. Selain karena kecewa atas apa yang James lakukan, di sini Eva nampak begitu khawatir jika kepolisian dan FBI akan menemukan keberadaan suaminya tersebut, sehingga James terpaksa membawa dia ikut bersamanya untuk sementara waktu. Listen, hey, we're gonna get through this. Sejalan dengan itu, kita pun dibawa ke tempat kediaman gangster tadi. Kita sebut saja geng Nusi, ini bebatoknya. Yang setelah berlangsung percakapan singkat dari Bill, maka James pun diberitahu soal tarik jasa yang naik jadi 70%. Dimana tak ada pilihan lain kecuali James menyetujui tanpa memberitahu Mick terlebih dahulu. Sesaat sebelum mereka kembali ke rumah Bill, James sempat bercerita kepada Eva tentang alasan dia sampai nekat melakukan ini semua. Namun di tengah-tengah keharuan yang Eva rasakan saat itu, tiba-tiba saja dikejutkan kedatangan sekawanan gangster yang kelihatannya mereka sudah siap dengan transaksi pencucian uang tersebut. Fuck it, let's go get our fucking money. Come on. Terlepas dari apa yang telah James dan Bill sepakati di telepon sebelumnya, di sini Mick baru menyadari jika uang yang mereka berikan ternyata hanya 30%-nya saja. Malahan sempat juga terjadi sedikit cekcok dengan James pun akhirnya mengambil langkah brutal dengan merampas semua uangnya. Apologize. Dari sekian banyaknya kawanan gangster, hanya satu orang saja yang bisa lolos. Namun alih-alih mempercayai laporannya, Nusi justru balik mengancam orang ini, apalagi ketika diketahui jikalau adiknya sendiri ikut meregang nyawa dalam insiden ini. How about now? Nah, still nothing. Wait, what? I don't get it. Because if I could hear you, you'll be an aberration. Beralih ke sebuah ruangan interogasi di mana FBI menduga adanya keterlibatan dari kepala bank yang ada kaitannya. Dalam hal ini adalah sebagai pemberi informasi bagi para perampok tersebut termasuk bisnis suplai senjata pada beberapa rangkaian peristiwa kriminal yang mereka lakukan sebelumnya. You can't add grips to it, especially no pearl-handled ones. And second, it's a striker fire, hammerless. Tak hanya itu saja, kepala bank juga menyebutkan tentang sosok Mick dan James, di mana kedua bersaudara ini sama-sama kop marinir di gurun pasir. Dan dua-duanya pernah terjerat kasus kriminal, bahkan FBI baru membebaskan hukuman mereka pada beberapa tahun yang lalu. This them? Yeah. Fuck yeah, that's them. Look, that's the mean one, and that's the smart one. Man, what's that mean? What about me? Di saat yang sama, Mick, James, dan Eva telah kembali ke rumah Bill. Di sana terlihat kondisi Samsul yang sudah sedikit membaik. Sementara itu, di sisi lain, Bill begitu khawatir akan buntut dari pembunuhan terhadap saudara kandung si Nusi. Meski dari wajah Mick sendiri tak terlihat adanya raut penyesalan sama sekali. Where we at? What's the matter? You're not gonna be happy till we're all dead anyway, right? Sombong dan angkuh, itulah yang sebenarnya membuat James tak betah lama-lama bersama dengan Mick. Namun alih-alih sadar diri, rasa ketidaksenangan Mick justru dilampiaskan dengan ejekan kata-kata kotor yang sontak membuat James merasa tersinggung karenanya dan... Ya, sejalan dengan situasi seperti ini, datanglah orang-orang suruhan geng Sinusi. Maka apa boleh buat, Mick dan yang lainnya pun diseret dalam keadaan sudah tak bisa berkutik lagi. Identified as shooters in today's brutal bank robbery. Their names are Michael Sheridan, 41 years of age, and his brother James Sheridan, 35 years. Both own extensive rap sheets. Di sisi lain, penyelidikan terus dikembangkan, yang dalam hal ini Prank dan Satgas FBI mulai mempersoalkan Eva. Selain karena ada sedikit catatan kriminal saat ia remaja, bukti lain pun menjelaskan jikalau akhir-akhir ini Eva sedang butuh banyak uang untuk bayar cicilan rumah sakit. Sayangnya, pembahasan ini teralih dengan kabar terbunuhnya para gangster tadi, sehingga Prank harus segera pergi mendatangi TKP pada saat itu juga. Miss Nasi, Well, you got a club over on Magazine. show me.
Bersamaan dengan itu, sebuah pemandangan terdesak terlihat ketika Mick dan yang lainnya dibiarkan terikat di dalam gudang. Artinya mereka mau tidak mau harus siap menerima serangkaian hukuman berat yang sebentar lagi akan Nusi jalankan. Is that right? Hey, there's more money in this. A lot more money. Sejurus, Mick pun mengaku bersalah dan telah menjadi biang penyebab dari situasi ini. Kan dia berusaha untuk meyakinkan Nusi kalau memang dialah yang jadi pantas mendapatkan hukumannya. Kan tetapi Nusi tak mempercayainya begitu saja dan alih-alih mengancam akan menghukum Samsul dengan cairan asam sulfat. Dan ya, terlepas dari sebuah permulaan hukuman yang amat menyakitkan dan cukup membuat yang lain merasa geram, Nusi justru ingin membuat Mick merasa lebih tersiksa lagi ketika zat kimia menghancur kulit dan disiramkan ke tubuh James. Namun tiba-tiba ya, faktor kelengahan selalu memicu terjadinya hal yang tak terduga, di mana Mick dan James lantas menggunakan momentum itu dengan baik, sehingga situasi di dalam gudang itu pun berubah 180 derajat dalam waktu yang sekejap. Fucking boo. Don't you? Fokus mereka selanjutnya adalah berpencar demi mengamankan uang bawaannya masing-masing. Namun sungguh naas, James berpapasan dengan unit kepolisian yang sekonyong-konyong meminta agar mereka menyerahkan diri sebelum kemudian Mick pun datang dan segera mengeluarkannya dari situasi tersebut. Sungguh berbeda dari biasanya, kini Mick terkesan lebih mengerti posisi James dan membiarkan dia agar bisa lebih fokus terhadap keluarganya. Padahal di sisi lain, kecil kemungkinan Mick untuk bisa mengimbangi serbuan pihak kepolisian jika hanya berjuang sendirian saja. Dan benar saja, meski Mick telah mengarahkan segala kemampuannya, namun perlawanan tak seimbang dari pihak kepolisian memaksa dia terus berlari hingga pada titik di mana dia benar-benar sudah tidak mampu melindungi dirinya sendiri. I got eyes on him. Nico! Bad move, pal. You got a shot? You should take it. Lantas bagaimana dengan James? Di dalam sebuah bus terlihat dia sedang dalam perjalanan mengantarkan Eva pulang. Namun mengingat statusnya yang masih sebagai target buronan pihak kepolisian, maka tak ada pilihan lain bagi James kecuali harus meninggalkan dulu keluarganya dan melarikan diri sejauh-jauh mungkin. Kembali pada prank dan Satgas FBI, pasca disibukkan dengan proses penangkapan Mick, mereka lantas melakukan investigasi di lokasi gedung tadi. Lalu ditemukan serpihan tubuh seseorang yang hancur oleh cairan asam sulfat dan sebuah liontin yang kemudian mereka asumsikan bahwa orang tersebut tak lain adalah James itu sendiri. Esoknya, prank mendatangi Eva di rumahnya untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sejauh ini, memang kepolisian belum punya data tentang identitas suami Eva, jadi dengan begitu tenang, Eva mengaku bahwa ayah Joan sudah lama tiada. Don't be. Some things aren't meant to be. Setelah diketahui bahwa Eva hanyalah seorang ibu satu anak yang bekerja keras, tawakal, dan bertanggung jawab, maka prank hanya bisa mengalihkan topik obrolan ke mode curhat seputar perceraian. Dan satu pesan dari Eva untuk prank, buanglah mantan pada tempatnya sebagai masa lalu, tapi jangan melakukan itu pada anakmu. Wait, that's it. Don't ever give up. Is that what your father did? Wait. Akhirnya, prank memilih untuk tidak melanjutkan penyelidikan karena tak menemukan indikasi yang mencurigakan. Yang ada, dia malah merasa iba dan kagegas jika yang dialami anak Eva nantinya seperti yang tengah dialami oleh anak prank saat ini. Singkat cerita, 5 tahun pun berlalu. Cerita beralih ke pinggiran sebuah danau yang terletak di perbatasan Bolivia dan Peru, di mana James nampak sedang membetulkan jala ikan pada perahunya, dan betapa harunya dia ketika menyadari bahwa ternyata Eva dan Joan telah datang menyusulnya ke sana.
tamat ending yang cukup membagongkan.